Halo traders, ketemu lagi dengan saya Swendi Simanjuntak dari channel Java Global Futures. Pada video kali ini saya akan bahas lagi untuk analisa mingguan forex ya, forex dan juga oil. Minggu ini minggu kedua Januari 2024. Kita akan bahas analisa untuk tanggal 8 sampai 12 Januari. Oke sobat trader, sebelum kita masuk ke analisa, sebelumnya review dulu ya bahwa pada hari Jumat kemarin itu data tenaga Amerika Serikat seperti non-farm payroll, unemployment rate dan juga hourly earning ya. Itu tiga data tersebut hasilnya itu lebih baik daripada yang diperkirakan. Ya, pengangguran turun, NFP-nya naik, lalu penambahan upah pekerja juga naik. Nah, dolar sempat menguat ya sesaat setelah data tenaga kerja dirilis. Tetapi ada data lagi setelah itu, yaitu data indeks service ya, atau sektor jasa yang melemah. Akhirnya penguatan di setelah data NFP menghilang gitu ya, jadi dolar gagal mempertahankan kenaikannya. Oke sobat trader, sekarang kita bahas nih apa yang perlu kita ketahui untuk minggu ini. Biasanya saya tampilkan data ekonomi ya, atau kalender ekonomi, tapi berhubung data ekonomi minggu ini sedikit, jadi langsung aja saya sudah rangkum apa yang perlu sobat trader ketahui pada minggu ini. Yang pertama adalah untuk data ekonomi penting ya, ada data ekonomi penting pada minggu ini. Yang pertama adalah data inflasi atau CPI Amerika pada hari Kamis tanggal 11 Januari. Data ini cenderung naik ya, atau inflasinya tuh ada kenaikan dari 31 ke 3,2%. Nah, kalau inflasinya lebih tinggi biasanya dapat mendorong dolarnya menguat sobat trader. Nah, untuk analisa per data biasanya kita tiap hari akan ada rilis ya, akan ada ulasan-ulasannya. Di sini secara global saja yang perlu sobat trader ketahui. Kemudian pada hari Jumat, fokus data berikutnya adalah data GDP untuk UK atau Inggris ya pada hari Jumat. Jadi untuk yang trader GBP USD atau GBP dan pair lainnya perlu diperhatikan untuk hari Jumat. Oke, jadi itu aja untuk data ekonomi yang penting ya sobat trader, ada CPI AS dan GDP UK. Kemudian ini pengaruh juga ya, tapi ini untuk forex bisa di skip ya, karena ini nanti untuk apa namanya, ini untuk Nasdaq. Oke, kemudian jangan lupa kita mesti perhatikan untuk perkembangan geopolitik ya di Timur Tengah, karena masih cukup memanas ya. Kita lihat perkembangannya, karena itu bisa saja mempengaruhi baik forex seperti mata uang yang terpengaruh seperti yen ya sebagai safe haven, dan juga untuk oil karena ada tensi memanas di laut merah ya, yaitu antara Yaman ya atau Houthi ya dengan AS atau dengan Israel. Oke, jadi itu aja yang perlu diperhatikan sobat trader. Jadi kita bisa fokus ke analisa teknikal. Oke sobat traders, kita lihat pergerakan dolar ya. Untuk saat ini kita lihat ini adalah gambar grafik indeks dolar harian, bagaimana pada hari Jumat kemarin ya, sempat turun, sempat naik, akhirnya ditutup tidak jauh dari opennya, dan candlenya doji seperti ini, namanya spinning top, dan ini memang masih berupa seperti keraguan ya, mau kemana nih arahnya. Kalau dilihat sekarang ini lagi rebound ya setelah turun tajam dalam sebulan di Desember. Oke sobat trader, jadi dolar ini masih dalam cenderung tertekan ya, dan fokus nanti menunggu data inflasi. Oke, lalu kita ke euro ya sebagai rival utama US dollar. Oke, kita lihat euro kalau pakai grafik daily ini masih bullish ya sobat trader. Kita lihat strukturnya juga masih bullish. Kita lihat ini masih higher high ya, dan ini dalam seminggu kemarin koreksi, tapi koreksi turunnya juga masih membentuk
higher low ya. Jadi ini memang masih cenderung bullish. Coba kita lihat ya pakai Fibonacci retracement, karena ini naik ya, kita ambil dari bawah ke atas ya. Kita lihat ya bagaimana koreksi turunnya sudah masuk ke area atau menyentuh, yaitu di level 61,8 atau itu merupakan golden area ya, 50 sampai 61,8. Jadi selama tidak tembus lagi di bawah 61,8 ini masih cenderung naik ya. Jadi retracement atau koreksinya sudah masuk ke area yang bagus ya. Jadi kita bisa siap-siap ini akan bullish kembali ya. Nah, sobat trader, ini bisa siap-siap buy untuk euro ya. Tapi jangan lupa untuk pasang stop loss ya. Pasang stop lossnya bisa di sini ya, yaitu di 1.0818, atau sobat trader mungkin stop lossnya nggak terlalu banyak misalnya gitu ya. Jadi misalnya sobat trader ambil posisi buy di 1.0900 katakanlah ya. Misalnya stop lossnya 20 atau 30 pips, lalu taking profitnya bisa 2 atau 3 kali lipat. Tapi ini analisa saya ya, ini masih cenderung naik. Oke, kemudian kita ke GBP USD. Oke sobat trader, GBP USD kita lihat sama ya sobat trader, ini masih dalam kecenderungan naik ya, karena kita lihat oke ya, kita lihat ya sobat trader, dalam 3 hari terakhir candlenya ditutup candle bullish ya sobat trader. Jadi candlenya candle bullish setelah turun dalam seminggu sebelumnya. Jadi ini cenderung naik. Bagaimana turunnya waktu itu hari Jumat ada spike ya sampai ke lower, lalu terangkat naik lagi. Jadi GBP USD masih cenderung naik. Dan kita bisa mencari ya open posisi ya. Open posisi untuk buy untuk GBP USD, mungkin trading intraday aja, karena sebelum data GDP hari Jumat ataupun inflasi Amerika hari Kamis. Jadi awal-awal minggu sampai tengah minggu bisa cari open posisi untuk buy. Kalau kita lihat pakai time frame H1, ini strukturnya bullish ya, higher high ya, dan lower high. Jadi masih cenderung bullish. Jadi kita tunggu harga membentuk di sini swing low ya. Selama swing low-nya masih higher low, maka kita bisa cari open posisi buy untuk GBP USD. Targetnya adalah ke level tertinggi yang sebelumnya di sekitar 1.2817. Ini kemungkinan untuk minggu ini sobat traders. Oke, kita ke AUD USD. AUD USD juga demikian sobat trader, masih dalam tren bullish. Kita lihat ya, ini trennya bullish ya, bullish satu wave, yaitu dari tanggal 13 Desember atau sekitar 4 minggu yang lalu. Ini kan bullish terus ya, bullish sampai dengan di 28 Desember. Lalu akhir tahun ada koreksi ya, sampai awal tahun ada koreksi sampai hari Jumat. NFP sempat turun tajam sampai level 0.6639 ya, tapi harga closing closingnya di atas ya, harga opennya, dan candlenya bullish. Dan di sini saya sudah tandain ini adalah area diskon. Area diskon itu adalah ketika tren naik lalu harga koreksi turun atau retracement, kita ambil pakai Fibonacci adalah 50% ke bawah, misalnya 50 sampai 61,8, atau sobat trader mau ambil di antara 61,8 ke 78,5, ini adalah area diskon. Area diskon artinya area di mana kita menunggu harga beli dan kita menunggu harga itu lebih murah, jadi kita dapat diskon ya. Jadi kita lihat koreksi sudah masuk ke area diskon ya, dan siap-siap untuk naik lagi ya. Tapi bisa juga harga turun, bisa nggak? Bisa, selama dia nanti menembus misalnya harga di tanggal 13 Desember ini ya, di 6535 ini. Kalau ditembus ya berarti menjadi bearish. Tapi selama harga masih bertahan sekarang di atas 50 Fibo ya, maka dia masih ada kecenderungan untuk naik. Bisa trade-nya untuk pendek-pendek dulu sobat traders ya. Di H1 ini kelihatan
Ini adalah high terakhir sudah di break. Jadi ini ada break of structure ya, atau change of character ya gitu. Oke, kita lihat sini ya. Jadi di H1 kita lihat sudah ada break high ya, lalu harga koreksi. Nah, ini lower nih, higher low. Jadi masih cenderung naik. Ini trade intraday saja ya. Oke, sekarang kita ke USD Japanese Yen. Oke, USD Japanese Yen. Oke, sobat trader, USD Japanese Yen kita lihat ya, ini adalah pergerakan dalam 1 minggu terakhir atau dari akhir Desember sampai dengan minggu pertama Januari. Terlihat ada kenaikan atau bullish ya, struktur. Kita lihat terakhir adalah dari minggu ketiga Desember sampai akhir tahun bearish, lalu harga bullish ya, dimana sudah melewati high yang terdekat ya, jadi sudah ada change of character menjadi bullish. Lalu ini adalah ada high yang tertinggi sebelumnya lagi sudah di break, jadi break of structure, dan ini lagi bullish. Jadi kita lihat seminggu ini masih bullish. Oke sobat trader, jadi jelas ya, USD Japanese Yen sedang bullish untuk saat ini ya. Oke, kalau bullish berarti kita bisa follow trennya, kita follow dia sedang naik, kita bisa cari open posisi buy. Nah, menariknya kalau open posisi buy, kita bisa cari Fibonacci retracement ya, dari bawah ke atas. Oke, ini sudah. Kita cari area diskon ya, minimal di bawah 50% ya Fibonacci-nya. Sobat trader mau ambil di bawah 61,8 juga boleh ya, tapi cenderung bisa saja tidak tersentuh ya. Jadi kita bisa sabar menunggu harga ke area sini ya, untuk mencari retracement ya, menjemput level koreksi di situ, lalu bisa buy. Kita nggak usah, coba trader yang scalping mungkin bisa sell ya, tapi jangan lupa targetnya sampai ke area sini, lalu nih nanti kita bisa buy lagi. Oke sobat trader, dan kelanjutan trennya ketika nanti ada break lagi, break high lagi ya, di sini break high 14596 atau katakanlah 146, maka dia akan melanjutkan kenaikannya mengincar level high sebelumnya. USD Japanese Yen bullish trend. Oke, jadi major currency sudah ya sobat traders. Kita lihat untuk ini apa, GBP Japanese Yen atau GJ atau GUPI. Kita lihat, oke. Sorry. Oke, kita sekarang beralih ke GBP Japanese Yen. Sobat trader, kita lihat sama seperti pair UJ tadi, GBP Japanese Yen juga sudah ada change of character, bagaimana tadinya bearish menjadi bullish ya, sudah break of struktur ya, lalu naik lagi, ada boss lagi, break of struktur lagi dari high sebelumnya, dan sekarang juga sudah melewati high yang sebelumnya, meskipun ada tahanan di sini ya, di 18439 yang sedang akan diuji. Nah sekarang ada koreksi ya sobat trader. Sobat trader, ini masih cenderung naik, jadi kita tidak melawan tren ya, karena bisa saja koreksi, ada batasnya gitu ya. Jadi sobat trader juga sama seperti UJ tadi, cari posisi diskon ya, jadi bisa saja harga akan turun untuk koreksi. Cuma kalau kita lihat koreksi turunnya masih panjang, dari level sekarang 14350 katakanlah, bisa ke 18150 katakanlah, jadi masih ada hampir 200 pip. Jadi kalau nyari peluang 100 pip atau 50 pip, mungkin untuk turun masih potensi untuk kita bisa dapatkan. Nah, tapi buat yang follow the trend sobat trader, tampaknya mesti sabar menunggu di area diskon ini, Fibonacci 50 atau 61,8 untuk open buy di situ atau buy limit di situ. Ya sobat trader, dengan XL yang lebih kecil tentunya ya, dibandingkan dengan target TP-nya. Jadi bisa 1:2. Oke sobat trader, demikian analisa forex. Sekarang kita ke analisa oil. Nah, untuk analisa oil untuk daily seperti ini sobat trader, harga masih terjebak ya. Harga oil masih terjebak. Kita lihat
Oke, ini saya hapus. Ya, sobat trader, kita lihat ya. Sebelumnya ada kenaikan ya dari kita lihat sini adalah di minggu kedua Desember, lalu koreksi. Nah, ini kan cenderung naik ya sobat trader karena ini masih higher low ya. Nah, selama higher low maka harga akan cenderung naik. Coba kita lihat ke time frame yang lebih kecil. Oke. Ya, ini kita lihat nih masih cenderung naik ya sobat trader. Dan yang terakhir juga di H4 ini terakhir kita lihat higher high ya, dan higher low. Jadi kita lihat ya, fokus di sini saja, harga cenderung naik ya. Demikian juga baik higher-nya maupun juga lower-nya cenderung naik. Oke. Jadi kira-kira kemana untuk pergerakan oil minggu ini? Kemungkinan masih cenderung naik ya. Kita lihat. Jadi targetnya sobat trader naiknya bisa ke level puncak yang terdekat, yaitu di 76 sobat trader, di level sekitar 76. Jadi sobat trader bisa ya di sini 76, dan untuk supportnya di sini sobat trader 72 ya, atau bisa pakai pantulan harga di sini di 71, sekitar 7120 ya. Taruh sini. Jadi cenderung harga naik ya sobat trader. Jadi bisa menunggu, sabar harga turun dulu ya, mungkin ke 7250 ya, 7240, lalu akan cenderung naik lagi. Jadi sobat trader yang trading oil, jangan lupa perhatikan juga perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Oke sobat trader, demikianlah analisa forex dan oil. Kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komen. Oke sobat trader, buat sobat trader yang belum ada broker untuk trading, silakan trading di broker lokal yang terpercaya, Java Global Futures. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini. Salam profit.